berani hidup, tak takut mati. Berani mati, takut mati, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Gitu kan? Nah ini kan terkait sama hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saya melihat ada dimensi yang kelima. Orang Indonesia tidak takut mati. Enggak. Bonek kabeh nek soal mati wani wis. Wong aku ini pesawat ngene ngene lho rek. Waktu mau ke Padang Bulan tuh nemen itu cuaca buruk, beledak, wes gak karu-karuan ngono iku, buat aku ngene iki. Tak delok sing kiwa ku ngorok. Wah, aku wis segala macam donga sing ngapal tak ucapkan. Aku kan orang yang tidak berani kemendel nang Gusti Allah. Sapa ro anjene iki takdir Gusti Allah, aku ngenyang ya Allah, aku cek anakku cek ngene, jamaahku cek gurung dadi, perjuangan masih jauh saya mohon. Ini kan ono ngono ne. Aku adzan ono ping 20. Selama ngene-ngene iku. Ngono kono ibu-ibu ndek sebelah. Mate tagak ya. Mate tagak ya ngono. Coba. Ya apa ibu-ibu? Lo malah badean. Selamat ya ibu istri ya. Totoan. Coba. Nggak takut mati orang Indonesia. Nggak takut mati. Wong berani kok perempatan jalan dari kiwa iki begitu ijo langsung weng, ini berani kok. Kan sangat berani mati toh. Berani mati. Barum Naim yang kata dulu pernah saya bantu dia untuk saya proses dan saya bilang sama dia, Rum, kowe rasa kamu tidak usah pamer ke saya bahwa kamu berani mati. Siapa yang takut mati di Indonesia? Tidak ada yang takut mati. Kamu tidak takut mati, tapi yang kamu takuti ya saya tahu. Kamu duduk, terus kursi ditaruh di atas kakimu, sikile kursi. Kakinya kursi ditaruh di atas kakimu, terus polisinya sambil interogasi duduk di atas kursi. Jadi sikilmu diwidek karo itu lebih menakutkan, atau didugang dasmu karo sepatune polisi. Kan lebih menakutkan daripada mati das dan selesai. Tapi nak didugang. Nggak usah itu deh. Kon ditaleni, kamu diikat telentang, diikat set, terus ditetesin air. Tes. 10 detik. Tes. Dah, kamu kalau ingin mengalami, kamu coba sendiri. Tesnya 10 detik sekali aja. Nanti begitu tes ke 100, deng. Padahal tes yuk. Tapi karena aku nggak bisa apa-apa, cuman kena tetesannya, tapi sak, endasmu itu loh, jerieng, itu sesuai yang gitu deh. Gitu loh deh. Jadi hidup lebih menakutkan daripada mati, betul enggak? Jadi orang Indonesia ini, politisi ini bukan takut mati. Mereka itu takut tidak hidup. Coba diterjemahkan. Takut tidak hidup itu gini. Ya, salah satu yang disebut hidup itu adalah bisa makan, jadi tidak miskin. Bisa punya rumah, bisa punya deposit banyak, tenar, terkenal. Terus punya jabatan, itu namanya hidup kan. Nah, mereka takut tidak hidup artinya takut tidak punya jabatan, takut tidak dikenal orang. Kan kalau orang sudah pensiun, tetangganya berubah sikapnya loh. Betul enggak? Wah itu mereka takut itu. Jadi orang Indonesia ini bukan takut mati, tapi takut tidak hidup. Takut kehilangan kehidupan di dalam hidupnya. Karena yang disebut kehidupan adalah punya harta benda, punya papan, punya nama dan silaturahmi. Nah mereka kehilangan itu, takut kehilangan itu, maka mereka mempertahankan jabatan terus menerus kan gitu. Lihat ya. Jadi supaya cepat, ini waktunya sudah terus ya. Tinggal 14-15 menit ya. Soal ini apa namanya benar versus benar. Jadi teman kita itu mengikuti kajian, cuma setelah mengikuti kajian yang dia terima malah ketidakseimbangan karena ada berebut kebenaran. Jadi yang terjadi adalah benar versus benar. Di dalam dirimu apa di luar dirimu?
itu di luar. Ya jangan peduli ya, kamu sendiri benarnya apa. Ya kamu ambil keputusan sendiri. Kamu bingung kepada kata ini begini, kata itu begitu. Lah kamu sendiri kata kamu apa? Lah berarti kamu bukan kamu. Berarti kamu adalah dia apa dia? Makanya bingung. Maka ambil keputusan sendiri. Tadi saya bilang, berdaulatlah terhadap pikiranmu sendiri dan keputusan hidupmu sendiri. Contohnya apa sudah? Contohnya aja. Contohnya deh. Mungkin bisa lebih konkret. Ya. Yang paling ngetren terakhir kan ya banyak mohon maaf ya, ada ormas-ormas yang mengatakan dia benar kayak itu, tapi ormas lain mengatakan dia juga benar. Nah, saya kan menyikapi kayak itu ya. Nah, kenapa kok kebenaran ini malah menimbulkan masalah kayak itu ya? Kan bukan Anda tuh yang bertentangan. Saya menyikapi Anda menyikapi itu maksudnya ngomong ke mereka. Bukan ke, ya ada yang terlibat diskusi langsung kayak itu. Kenapa? Ada Untuk apa diskusi? Karena mencari kebenaran itu ya. Kenapa Anda diskusi sama mereka? Untuk apa berdebat sama mereka itu? Mereka tidak cari kebenaran kok. Mereka mencari pembenaran atas kepentingan mereka masing-masing kok. Kamu pikir itu mencari kebenaran? Enggak kok. Mereka sudah punya kebenaran dan tidak nyari lagi toh. Untuk apa kamu diskusi ngabis-ngabisin waktu? Kalau saya enggak, lah menurut Anda siapa? Diem aja udah. Sekarang ini kenapa Anda berdebat sih? Kenapa Anda... Tidak ada orang bisa berdebat. Berdebat itu kan sama-sama mencari kebenaran. Apa tuh debat gue? Apa ini tradisi perdebatannya apa? Seolah-olah hebat aja. Kalau saya tidak mencari, dan saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Menurut kamu benar itu, kamu telan kebenaranmu itu. Menurut saya berbeda, dan saya nggak usah ngomong sama Anda. Tinggal gitu. Terus Anda sendiri mau mempertahankan kebenaran Anda toh, yang berbeda dengan kebenaran lainnya toh. Menurut saya tidak penting itu, Mas. Menurut saya tidak penting lah. Anda ambil keputusan sendiri aja. Menurut saya gitu loh. Jadi saya nggak menganjurkan Anda untuk berdebat dengan siapapun. Sebab sekarang orang tidak ada yang siap berdebat. Berdebat itu sebenarnya kan bareng-bareng mencari kebenaran. Aslinya itu berunding. Saya tidak tahu dalam Islam apa ada perdebatan. Yang ada bermusyawarah, mencari kebenaran bersama. Kan gitu loh. Setahu saya seperti itu, Mas. Nah, cuman anak muda kalau nggak berdebat kan nggak seru kan gitu kan. Ya silakan berdebat, tapi saya enggak. Gitu ya, Mas ya.